bawa pulang sampah lu ini. Otak lu di mana? Hah? Lu pikir anak gue bisa kenyang cuma dikasih makan lele? Sadar diri lu, Budi. Lu tuh cuma peternak miskin, bau lumpur. Tapi mohon maaf, Pak. Saya tulus sama Nisa. Usaha saya memang baru merintis. Tapi saya janji bakal bahagiain Nisa pakai hasil keringat saya sendiri. Halah, nggak usah sok tahu lu. Janji orang miskin mah nggak ada harganya. Kalau belum punya rumah tingkat sama mobil mewah, jangan pernah mimpi lu mau jadi menantu gue. Sore, Papa Joko. Sorry nih, Doni agak telat. Tadi abis mantau proyek perumahan baru Doni di kota. Ini ada gembel kok dibiarin masuk halaman rumah sih, Pak. Wah, menantu idaman papa udah dateng. Biasalah, Don. Ini cuma kecoak nggak tahu diri yang salah masuk rumah. Udah yuk, kita masuk ke dalam aja. Nis, kamu beneran mau nyelesain hubungan kita cuma gara-gara ini? Maaf Mas Budi, aku harus manut sama Bapak. Mas Doni lebih jelas bisa ngejamin masa depanku. Apa salahnya jadi orang kecil? Apa salahnya merintis dari bawah? Ternyata di mata bapakmu, harga diri lelaki cuma diukur dari seberapa mengilap mobil yang dia punya. Hujan hari ini boleh basahin badan aku, tapi hinaan kalian bakal aku inget sampai mati. Lihat aja, bau lumpur ini yang bakal angkat derajatku lebih tinggi dari kalian. Selamat pagi, Bu RT. Seger banget belanjaannya. Mau masak besar ya hari ini? Nak Budi, iya nih, mau bikin soto ayam buat orang rumah. Kamu sendiri, jam segini udah lecek banget. Abis nguras kolam ya? Iya, Bu. Mumpung cuacanya lagi cerah, sekalian ngasih makan lele yang udah mulai gede-gede. Ibu tuh suka banget lihat kamu, Bud. Udah yatim piatu, tapi mandiri, ulet, gak kayak anak-anak muda sekarang yang males-malesan. Ibu bisa aja. Kalau saya nggak kerja keras, ntar modal buat halalin Nisa nggak bakalan kekumpul dong, Bu. Bisa aja kamu. Ya udah, ini ibu ada rezeki nasi uduk lebih. Dimakan ya buat sarapan. Wah, alhamdulillah. Makasih banyak ya, Bu RT. Semoga rezeki ibu dibalas berlipat ganda. Sebelum lanjut, absen dulu di komentar ya. Tulis asal kota kalian biar kita tahu penonton datang dari mana aja. Kalau suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Maaf ya Mas Budi, udah bikin nunggu lama. Tadi aku mesti nemenin Bapak dulu nyari tanah di desa sebelah. Gak apa-apa, Nis. Nungguin kamu mah nggak pernah kerasa lama. Apalagi pas lihat senyum kamu kayak gini. Gombal terus deh. Gimana lele kamu, Mas? Kemarin katanya ada tengkulak yang mau borong. Alhamdulillah lancar, Nis. Oh iya, kemarin pas aku ke pasar kota, lihat jepit rambut ini. Aku langsung inget kamu. Sini aku pasangin. Bagus banget, Mas. Makasih ya. Tapi duitnya kan mendingan ditabung buat beli pakan lele kamu yang makin mahal. Duit pakan mah udah aman, Nis. Aku cuma mau lihat kamu seneng. Bahagiamu itu yang bikin aku semangat kerja tiap hari. Mas Budi baik banget. Tapi aku takut, Mas. Aku takut Bapak bakalan nentang kita. Kamu tahu sendiri kan, Bapak orangnya mandang harta banget. Kamu jangan khawatir. Aku emang belum punya harta melimpah sekarang. Tapi aku punya tekad sama tanggung jawab buat kamu. Mas siap melamar Nisa minggu depan. Mas bakal buktikan ke bapakmu kalau peternak lele ini bisa jadi suami yang bisa diandalkan. Jadi begitu Pak Joko, kedatangan saya dan Bu RT ke sini berniat baik untuk melamar Nisa. Ini ada sedikit hantaran hasil panen lele terbaik saya. Halah, nggak usah banyak bacot lu, baid. Lu denger ya, kuping lu dipasang. Dari awal gue udah bilang gue kagak sudi punya menantu miskin kayak lu. Astagfirullah, Pak Joko. Tolong bahasanya dijaga. Nak Budi ini datang baik-baik, dia pemuda yang jujur dan pekerja keras di desa kita. Jujur dan pekerja keras, halah tetap aja miskin. Lu pada tolol apa gimana sih? Zaman sekarang jujur doang nggak bisa bikin kenyang. Mending lu bawa pulang nih anak yatim piatu nggak tahu diri ini. Betul kata Papa Joko. Bro, lu kalau mau ngelamar anak juragan tuh modal dikit napa? Lu datang bawa lele amis begini? Goblok banget, gak modal lu. Mas Doni, tolong jangan hina usaha saya. Dan mohon maaf Pak Joko, saya memang belum kaya. Tapi saya janji bakal kerja siang malam demi Nisa. Woi warga, lihat nih. Si Budi peternak lele bau lumpur mau ngelamar anak gue pakai janji. Lu denger ya Budi tolol, janji lu itu nggak laku di bank. Kaca rumah lu pecah ya sampai kagak bisa ngaca. Nih, ambil duit buat ongkos balik lu sama rombongan gembel lu. Gak usah mimpi ketinggian. Level lu itu di comberan, bukan di rumah ini.
Kasihan ya si Budi. Tapi bener juga sih, Pak Joko kan kaya. Mana mau dapat menantu peternak. Nisa, kamu beneran diem aja lihat aku dihina kayak gini? Kamu gak mau perjuangin hubungan kita? Maaf Mas Budi, aku nggak bisa ngelawan Bapak. Mending Mas Budi pulang aja. Tuh lu denger sendiri kan? Anak gua aja ogah sama lu. Lu tuh cuma benalu yang mau numpang hidup kaya di keluarga gua. Udah, lu mending cabut sekarang sebelum gue panggil warga buat gebukin lu karena ganggu ketenangan rumah calon mertua gue. Pergi lu, goblok. Cukup, terima kasih atas hinaannya Pak Joko, Mas Doni. Hari ini saya pergi. Tapi ingat, roda kehidupan itu berputar. Halah, bacot orang kalah. Minggat sana lu gembel. Silakan diminum kopinya, Don. Gimana? Untung kita langsung usir si Budi tolol itu kemarin. Kalau nggak, bisa malu papa punya menantu gembel kayak dia. Bener banget, Pak. Lagian Papa udah bener pilih Doni. Minggu depan proyek perumahan elit Doni di kota udah mau cair dana investornya. Ratusan miliar, Pak. Wah, luar biasa kamu, Don. Nanti kalau proyeknya jalan, jangan lupa ajak papa investasi ya. Papa masih punya beberapa petak tanah subur nih. Tenang aja, Pak. Buat Papa mertua mah, apa sih yang enggak? Tapi modalnya mesti gede ya, biar untungnya juga langsung bikin Papa kaya raya 7 turunan. Pak, Doni ke teras depan bentar ya. Ada telepon penting dari rekan bisnis di Jakarta. Oh iya, silakan. Bisnis besar emang gak ada istirahatnya ya. Halo? Kenapa lu nelpon gue jam segini, goblok? Lu mau ngerusak rencana gue, ha? Woi, Don, lu jangan banyak bacot. Duit sewa mobil Alphard sedan hitam kemarin belum lu bayar ya? Mana nih janjinya katanya mau langsung lunas? Lu bisa sabar nggak, tolol? Gue lagi megang mangsa gede di desa. Si tua bangkai target gue ini juragan tanah. Bentar lagi sertifikat tanahnya bakal masuk ke tangan gue. Gue kagak peduli lu mau nipu siapa. Pokoknya besok kalau duit sewa belum masuk, gue tarik tuh mobil dari rumah mertua lu. Goblok lu ya, jangan sekarang. Kasih gue waktu 3 hari lagi. Begitu sertifikat si tua ini cair dari bank, langsung gue transfer 50 juta ke rekening lu. Paham lu? Oke, 3 hari. Awas lu kalau kabur lagi kayak kasus di kota sebelah. Sayang, sejak kapan kamu berdiri di situ? Barusan kok Mas, itu tadi Mas Doni ngomong sama siapa? Kok kayak lagi marah-marah gitu? Oh, itu biasa sayang. Ada anak buah Mas di kantor yang kerjanya goblok banget bikin rugi perusahaan. Biasalah, bisnis miliaran emang bikin pusing. Udah yuk masuk, Mas kangen masakan kamu. Nih, Bat, duit hasil jual motor lu kemarin. Lu beneran yakin mau ngejual satu-satunya kendaraan lu? Hah? Ntar lu jalan kaki kemana-mana goblok. Gak apa-apa kok, gue butuh modal cepet buat nambah kolam terpal sama beli bibit unggul. Kaki gue masih utuh, masih bisa jalan. Tapi harga diri gue udah diinjek-injek, kagak bisa diem aja gue. Gara-gara dihina si tua bangkai, Pak Joko itu ya? Asli, tolol banget tuh orang tua. Silau sama jas doang. Ya udah, gue bantuin lu kelola nih, kolam. Bet, goblok nih. Lele kita pada ngambang semua. Gagal panen kita, bet. Banyak yang mati. Bangsat! Kenapa bisa begini kok? pH airnya drop gara-gara hujan asem ini. Tolol banget gue kagak pasang atap peneduh. Modal kita habis, bot. Duit jual motor lu, tabungan gue, ludes semua. Gembel beneran kita sekarang. Kagak, gue kagak bakalan menyerah. Kalau gue berhenti sekarang, omongan Pak Joko beneran terbukti. Gue kagak mau jadi gembel seumur hidup. Terus kita mesti gimana lagi, bot? Duit udah kagak ada. Kita bersihin kolamnya sekarang. Besok kita ngutang pakan dulu ke toko seberang. Gue yang bakal jamin pakai nama gue. Kita mulai lagi dari nol kok. Lu mau berjuang bareng gue kagak? Sialan lu, bikin gua merinding aja. Ayolah, goblok. Masa kalah sama nasib? Mantap bener nih, Mas Budi lelenya gemuk-gemuk, kualitas super. Ini duit pembayaran buat 2 ton hari ini ya. Alhamdulillah, makasih banyak ya Pak. Pengiriman minggu depan siap kami antar langsung ke restoran Bapak. Gila lu, Bor. Duit kita balik modal 3 kali lipat. Kita berhasil sampai sejauh ini. Nggak nyangka bangke.
Ini baru awal kok. Lele ini cuma batu loncatan. Besok kita sewa lahan baru, kita bikin perusahaan agrobisnis sekalian. Gaya lu udah kayak bos besar aja, Bud. Haha. Emang gue bakal jadi bos besar kok, supaya orang-orang yang dulu nganggap gue kecoak tahu, kalau kecoak pun bisa terbang lebih tinggi dari mereka. Gila lu, Don. Baru 2 minggu gue titip modal 50 juta. Untungnya udah dapat 10 juta. Cair tunai lagi. Bener-bener menantu idaman lu. Kagak kayak si Budi goblok itu. Halah, 10 juta mah receh, Pak. Itu baru proyek kecil. Nah, sekarang ini nih, slot buat proyek apartemen utama di Kota Baru aja dibuka. Untungnya bisa 3 kali lipat dari ini. Serius lu, Don. Wah, gue mesti ikut lagi nih. Tapi duit tunai papa udah mepet. Don, sisa tabungan tinggal segini-segininya. Ya, sayang banget, Pak. Slotnya terbatas banget. Investor kota lain pada rebutan. Kalau papa nggak ada duit cash, ya udahlah, Doni kasih ke orang lain aja slotnya. Jangan, Don. Jangan kasih ke orang lain. Ntar dulu, papa mikir dulu. Gimana kalau sertifikat tanah pekarangan papa di desa sebelah dijaminkan ke bank? Bisa dapat 500 juta tuh. Wah, kalau sertifikat tanah itu cair, papa langsung Doni masukin ke slot CBIP. Tiap bulan papa bisa dapat 100 juta bersih tanpa ngapa-ngapain. Duduk manis doang lupa. Bapak, kok tanah warisan leluhur mau dijaminkan ke bank sih? Gimana kalau proyeknya ada masalah? Nanti kita tinggal di mana? Lu diem ya, Nisa. Otak lu tolol banget kayak mantan lu si Budi. Suami lu ini pengusaha sukses, miliarder. Nggak usah sok tahu lu. Mending lu balik ke dapur. Betul kata papa sayang, kamu tuh cewek kagak paham bisnis gede. Tugas kamu tuh dandan yang cantik aja. Nggak usah banyak bacot ikut campur urusan duit. Maaf mas, maaf pak. Nisa ke dapur dulu. Nih, Don. Ini sertifikat tanah pekarangan, ditambah sertifikat rumah utama kita ini. Besok kita ke bank, cairin semua. Masukin ke rekening lu. Mantap, Papa Joko. Ini baru namanya mertua cerdas. Gak bakalan nyesel lu, Pak. Goblok banget tuh si tua bangkai. Umur udah bau tanah, tapi masih serakah banget. Harta sama rumahnya udah diserahin semua ke gue. Wih, mantap. Don, kapan lu mau cabut? Jangan kelamaan. Ntar pihak bank keburu nyariin tuh orang tua. Besok begitu duit cair dari bank dan masuk rekening bodong gue langsung beli tiket keluar pulau. Si tua bangkai sama anaknya yang tolol itu biar mampus diusir bank. Rasain lu, cari duit kok gampang bener, modal jas sama mobil rental doang, gembel-gembel desa langsung sujud sama gue. Kalian apa-apaan sih? Goblok ya lu pada. Ini rumah gua. Main tempel-tempel stiker Sita aja, kagak sopan lu. Mohon maaf Pak Joko, cicilan pinjaman atas nama. Anda dengan jaminan sertifikat rumah dan tanah ini sudah menunggak 3 bulan. Dan hari ini batas akhir pengeksekusian. Menunggak gimana tolol? Kan menantu gue si Doni, yang bayar tiap bulan langsung ke bank. Dia itu miliarder. Bapak Joko, sadar Pak, saudara Doni itu buronan kasus penipuan mafia tanah di 3 provinsi. Uang pencairan bank kemarin sudah dia bawa kabur ke luar pulau. Dia menipu Bapak. Ya Allah, Mas Doni, kamu bajingan, Don. Teganya kamu ngancurin keluarga gue. Kagak mungkin. Doni kagak mungkin nipu gue. Dia menantu idaman. Dia kaya. Kami beri waktu 1 jam untuk mengosongkan barang pribadi. Tempat ini resmi disegel. Mampus tuh si Joko. Makanya jadi orang jangan sombong sama matre. Dulu si Budi yang jujur diusir kayak anjing. Sekarang malah melihara bajingan. Kena karma instan dia. Rasain tuh, sekarang gembel beneran. Bapak istighfar, Pak. Maafin Nisa yang gak becus nyari suami. Harta gue, tanah gue habis. Nih si kita gembel. Bapak kenapa, Pak? Tolong, warga, tolongin bapak saya. Bapak, tolong. Jangan tinggalin Nisa, Pak. Siapapun tolongin kami. Mbak, cepat bawa bapaknya ke rumah sakit umum desa sebelah pakai mobil ambulans. Ini darurat. Goblok banget kita, Pak. Tolol banget kita kemakan harta. Mas Budi, maafin aku, Mas. Bud, laporan keuangan bulan ini dari 3 cabang peternakan modern kita udah beres. Omset bersih kita tembus 5 miliar. Tolol. Gila, nggak nyangka gue kita bisa sejauh ini. Alhamdulillah kok.
Tapi lu jangan cepat puas. Ingat, slot ekspor buat bulan depan mesti kita amanin dari sekarang. Jangan sampai pasokan kita telat kirim. Aman bos, semua udah gue atur. Asli ya, kalau inget beberapa tahun lalu kita nangis-nangis di kolam berlumpur pas lele mati massal. Rasanya kayak mimpi bed. Itu bukan mimpi kok. Itu bayaran dari keringat, makian orang, sama doa kita yang kagak pernah putus. Roda kehidupan itu emang berputar. Bener banget. Oh iya, habis ini lu ada waktu luang nggak? Ada proposal kerja sama baru yang mesti lu tinjau. Boleh, taruh aja di meja. Gue periksa sekarang. Selamat siang Pak Budi, mohon maaf mengganggu. Di lobi depan ada seorang wanita yang memaksa ingin bertemu dengan Bapak. Pertemuan? Apa dia sudah bikin janji sebelumnya? Belum Pak, tapi dia menangis dan memohon-mohon. Katanya dia warga dari desa lama Bapak. Namanya Nisa. Dia butuh bantuan mendesak, Pak. Nisa, Bed. Mantan lu yang tolol itu. Mau ngapain lagi tuh cewek ke sini? Tenang kok, biar dia masuk. Gue pengen tahu ada perlu apa dia nyari gue. Halo Sus, tolong antarkan wanita itu langsung ke ruangan saya sekarang. Baik Pak Budi, segera saya antarkan. Bangsat ya. Pas susah lu dibuang kayak anjing. Pas lu udah sukses begini, berani-beraninya dia dateng lagi. Tunggu aja kok, kita lihat permainan nasib hari ini. Mas Budi, maafin aku Mas. Aku tahu, aku nggak tahu diri datang ke sini setelah apa yang keluarga aku perbuat sama kamu dulu. Wah, luar biasa ya. Akhirnya juragan tanah yang terhormat sama anaknya yang paling pinter sedesa dateng juga ke kantor kita. Ada angin apa nih? Mau nawarin tanah fiktif lagi? Nggak Mas Eko, kami benar-benar butuh pertolongan. Rumah kami disita, kami ditipu habis-habisan sama Doni bajingan itu. Bapak sekarang stroke Mas. Ada keperluan apa kamu nyari saya, Nisa? Mas Budi, tolongin kami Mas. Bapak butuh biaya buat nebus obat dan terapi stroke-nya. Kami udah nggak punya apa-apa lagi. Uang kami ludes dibawa kabur Doni tolol itu. Aku mohon Mas. Lu punya muka berapa sih? Nis, goblok banget lu. Dulu pas Budi bawa seseran baik-baik, bapak lu nendang seseran itu kayak sampah. Lu dicaci maki peternak miskin bau lumpur. Sekarang pas bapak lu lumpuh beneran, lu merangkak ke sini minta duit. Aku tahu kami goblok. Kami buta karena harta. Aku ngaku salah Mas Budi, tapi tolong kasihani bapak. Dia nggak salah. Ego kami yang salah. Budi maafin Bapak Bud. Bapak tuh tolol. Bangun Nisa, jangan bersujud di depan saya. Saya bukan Tuhan. Mas Budi, kamu mau kan maafin kami? Kamu mau kan bantu Bapak? Aku janji bakal lakuin apa aja, Mas. Untuk urusan maaf, saya sudah memaafkan kalian sejak hari di mana kalian mengusir saya seperti anjing di halaman rumah itu. Beneran, Mas? Berarti kamu mau bantu kami? Kamu mau kita kayak dulu lagi? Jangan salah paham. Saya memaafkan karena saya tidak mau menyimpan dendam yang mengotori hati saya. Tapi untuk kembali, itu hal yang mustahil. Tuh denger, kagak usah ngarep lu. Mas Budi, tapi pengobatan Bapak. Soal itu, kamu tenang saja. Saya akan urus semuanya. Nih, ambil. Di dalam cek ini ada uang 100 juta rupiah. Pakai ini untuk melunasi biaya rumah sakit dan terapi stroke bapakmu sampai sembuh. Mas Budi, ini gede banget. Makasih banyak, Mas. Kamu bener-bener gak berubah, tetap baik kayak dulu. Mas, kalau boleh setelah Bapak sembuh, izinkan aku nemenin kamu lagi dari bawah. Aku janji bakal tebus semua kesalahan aku, Mas. Sudah saya bilang, Nisa, saya membantu kalian murni karena rasa kemanusiaan, bukan karena saya masih punya rasa sama kamu. Hati yang pernah kalian lempar dan kalian injak-injak di halaman rumah dulu, sudah lama mati. Dan hati yang mati, nggak bakalan bisa saya ambil kembali. Dulu pas lu dipuja-puja jadi anak juragan, lu anggap Budi kayak anjing kurapan. Sekarang pas lu gembel, baru lu sadar kalau Budi itu berlian, telat lu. Tolol. Bapak nyesel maafin Bapak. Sudah saya maafkan, Pak. Sekarang, tolong bawa bapakmu pulang, Nisa. Urus beliau baik-baik. Permisi, saya masih banyak urusan bisnis yang harus diselesaikan. Bapak lihat itu, Pak. Itu Mas Budi, pria yang dulu kita usir karena bau lumpur. Sekarang udah terbang tinggi banget.
Goblok banget kita, Pa. Kita udah ngebuang orang yang bener-bener tulus demi bajingan yang cuma modal jas rental. Kita tolol, Pa. Tolol. Harta dan jabatan memang bisa dicari dengan kerja keras. Namun, ketulusan hati seseorang yang menemani kita dari nol tidak akan pernah bisa dibeli, bahkan dengan seluruh kekayaan di dunia. Ingatlah, saat kamu meremehkan seseorang karena miskin, kamu sedang menantang roda nasib untuk berputar. Dan ketika karma itu datang mengetuk pintumu, penyesalan terdalam pun sudah tidak ada gunanya lagi.